Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rene Afriani Utepea. Saya dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi Keuangan Publik atau AKP 1A. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang soal di buku Weron, yaitu S32A dan S33A. Selanjutnya akan kita bahas di slide berikutnya. S32A. Saldo akun sebelum penyesuaian untuk pajajaran realty pada tanggal 31 Juli 2016 akhir tahun berjalan adalah sebagai berikut. Di sini sudah ada neraca saldo yang belum disesuaikan. Bisa kita lihat. Ada data yang dibutuhkan untuk penyesuaian akhir tahun adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya yang belum ditagih pada tanggal 31 Juli sebesar 11.150.000. Yang kedua ada perlengkapan yang tersisa pada tanggal 31 Juli sebesar 900.000. Yang ketiga ada sewa yang sudah terpakai sebesar 6 juta. Yang keempat ada penyusutan peralatan selama tahun berjalan sebesar 8.950.000. Yang kelima ada pendapatan diterima di muka pada tanggal 31 Juli sebesar 2 juta. Yang keenam ada upah yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Juli sebesar 4.840.000. Yang pertama kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu biaya yang belum ditagih pada tanggal 31 Juli sebesar 11.150. Biaya yang belum ditagih itu merupakan biaya yang masih harus kita bayarkan. Ya, misalnya itu kita telah membeli atau mendapatkan sesuatu dari orang, tetapi kita belum membayarnya. Ya, orang tersebut juga belum meminta tagihan kepada kita pada akhir periode. Sehingga di ayat jurnal penyesuaian itu biaya kita itu bertambah di debit dan utang kita kepada orang tersebut juga bertambah di kredit sebesar 11.150.000. Karena pada soal sudah diberitahu yaitu sebesar 11.150, maka langsung saja kita tulis 11.150. Maka di ayat jurnal penyesuaiannya kita tulis yaitu di debitnya accrued expense sebesar 11.150 dan di kreditnya yaitu expense payable sebesar 11.150. Yang kedua, perlengkapan yang masih tersisa pada tanggal 31 Juli. Pada akhir periode telah dilakukan perhitungan pada perlengkapan. Ya, diketahui perlengkapan yang masih tersisa itu sebanyak 900.000. Jadi, untuk ayat jurnal penyesuaiannya, kita mencari perlengkapan yang sudah terpakai. Perlengkapan yang sudah terpakai itu menjadi beban bagi perusahaan. Cara menghitungnya yaitu saldo awal perlengkapan. Saldo awal perlengkapan itu bisa kita lihat di neraca saldo. Di neraca saldo perlengkapannya yaitu supply sebesar 3.550.000. Kemudian perlengkapan yang masih tersisa yaitu 900.000. Maka kita kurangkan 3.950.000 dikurang 900.000, maka beban perlengkapan kita yaitu 2.450.000. Jadi pada ayat jurnal penyesuaian, akun yang mempengaruhi yaitu beban perlengkapan kita itu bertambah di debit dan perlengkapan kita itu berkurang di kredit. Karena tadi sudah kita pakai, otomatis dia akan berkurang. Jadi kita tulis yaitu supplies expense di debit sebesar 2.450.000 dan supplies di kredit sebesar 2.450.000. Selanjutnya kita masuki soal yang ketiga. Yang ketiga yaitu sewa yang sudah terpakai sebesar 6 juta rupiah. Sewa yang sudah terpakai itu kan sebesar 6 juta rupiah. Sedangkan di neraca saldo yang belum disesuaikan itu private insurance atau sewa dibayar di bukanya itu sebesar 9 juta. Jadi otomatis 9 juta rupiah itu kan untuk 1 tahun, maka kita bagi 12 bulan.
Jadi sebesar 750.000 itu untuk 1 bulan. Jadi 6 juta rupiah itu untuk pemakaian 8 bulan. Karena sewa yang sudah kita pakai itu akan menjadi beban. Jadi pada ayat jurnal penyesuaian beban kita itu bertambah di debit dan sewa dibayar di muka kita itu berkurang di kredit karena kan sudah kita pakai selama 8 bulan. Jadi di ayat jurnal penyesuaian kita buat rent expense-nya di debit sebesar 6 juta dan prepaid rent-nya sebesar 6 juta di kredit. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal yang keempat. Yang keempat yaitu penyusutan peralatan pada tahun berjalan sebesar 8.950. Di soal sudah diberitahu penyusutannya yaitu sebesar 8.950. Jadi pada jurnal penyesuaian akun yang berpengaruh yaitu beban akan bertambah di sebelah debit dan akumulasi penyusutan peralatan berkurang di sebelah kredit. Ingat, setiap harta tetap akan mengalami penyusutan terkecuali tanah-tanah tidak akan mengalami penyusutan. Jadi di ayat jurnal penyesuaian akan kita buat yaitu depreciation expense equipment di debit sebesar 8.950 dan accumulated depreciation equipment di kredit sebesar 8.950. Selanjutnya soal yang kelima. Selanjutnya yaitu pendapatan diterima di muka pada tanggal 31 Juli sebesar 2 juta rupiah. Di neraca saldo yang belum disesuaikan, bisa kita lihat pendapatan diterima di muka atau unaudited income-nya sebesar 12 juta. Maka yang kita hitung itu yang sudah menjadi pendapatan pada tanggal 31 Juli. Yang sudah diberikan layanan pada tanggal 31 Juli yaitu sebesar 12 juta yang ada di neraca saldo tadi itu kemudian kita kurangkan 2 juta rupiah yang ada di soal. Jadi 10 juta rupiah yang sudah menjadi pendapatan kita pada tanggal 31 Juli atau pada akhir periode tersebut. Yang masih menjadi beban bagi perusahaan yaitu atau yang belum memberikan layanan kepada pelanggan yaitu sebesar 2 juta rupiah. Maka yang berpengaruh di ayat jurnal penyesuaian yaitu pendapatan diterima di muka berkurang di debit dan pendapatan jasanya bertambah di kredit sebesar 10 juta rupiah. Maka di ayat jurnal penyesuaian kita buat yaitu unaudited income-nya di debit sebesar 10 juta dan service income-nya di kredit sebesar 10 juta rupiah. Soal selanjutnya yaitu soal yang ke-6. Selanjutnya itu upah yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Juli sebesar 4.840.000. Pada akhir periode mungkin perusahaan belum membayarkan upah karyawannya sebesar 4.440.000. Jadi pada ayat jurnal penyesuaian akan menambah beban perusahaan dan juga akan menambah utang perusahaan sebesar 4.840.000. Jadi di ayat jurnal penyesuaian akan kita catat yaitu salary expense di debit sebesar 4.840.000 dan salary payable di kredit sebesar 4.440.000. Soal yang pertama sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua yaitu S3 3A. Selanjutnya yaitu soal yang kedua yaitu S3 3A. Anda Repair and Service, sebuah toko perbaikan elektronik menyiapkan neraca saldo disesuaikan ditunjukkan di bawah ini pada akhir tahun pertama operasinya. Bisa kita lihat di sini ada kolom-kolom dari neraca saldo milik Anda Repair and Service. Adapun data untuk penyesuaian akhir tahun bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan jasa yang belum ditagih pada tanggal 31 April sebesar 9.850.000.
telah diberikan jasa oleh perusahaan kepada pelanggan, tetapi pelanggan tersebut belum membayarnya pada akhir periode. Oleh karena itu, dibuatlah jurnal penyesuaian yang akan menambah piutang kita di sebelah debit dan akan menambah pendapatan di sebelah kredit. Kemudian pada ayat jurnal penyesuaian kita buat yaitu account receivable di debit sebesar 9.850 dan service income di kredit sebesar 9.550. Karena pendapatan jasanya yang belum ditagih sudah diberitahukan nilainya pada soal, maka langsung saja kita buat 9.850. Selanjutnya soal yang kedua. Selanjutnya yaitu perlengkapan yang masih tersisa pada tanggal 30 April sebesar 4.660.000. Pada akhir periode dilakukan perhitungan. Ya, ternyata diketahui perlengkapan tersebut masih tersisa sebanyak 4.660.000. Jadi kita harus menghitung perlengkapan yang sudah terpakai atau menjadi beban bagi perusahaan, yaitu bisa kita lihat di sini di jurnal di neraca saldonya perlengkapan sebesar 16.200.000. Kemudian tersisanya 4.660.000. Jadi otomatis kita akan menghitung perlengkapan yang sudah terpakai yaitu 6.200.000 yang ada di neraca. Kemudian kita kurangkan dengan 4.660.000 yang masih tersisa, sehingga beban perlengkapan yang dipakai yaitu sebesar 11.540.000. Sehingga kita buat di ayat jurnal penyesuaian yaitu beban perlengkapan akan menambah di debit dan perlengkapan kita berkurang di kredit. Sehingga kita buat di ayat jurnal penyesuaian yaitu supplies expense di debit sebesar 11.540 dan supplies berkurang di kredit sebesar 11.540. Selanjutnya soal yang ketiga. Kemudian yaitu soal yang ketiga, penyusutan peralatan diperkirakan 6.470.000 untuk tahun berjalan. Ingat, setiap harta tetap akan mengalami penyusutan kecuali tanah. Pada soal di atas sudah diberitahu ya, nilai penyusutannya yaitu 6.470.000 yang akan kita catat di jurnal penyesuaian. Sehingga akun yang berpengaruh di jurnal penyesuaian yaitu beban penyusutan peralatan akan bertambah di debit dan akumulasi penyusutan peralatan berkurang di kredit. Sehingga akan kita buat di jurnal penyesuaian yaitu depreciation expense of equipment di debit sebesar 6.470.000 dan accumulate depreciation of equipment yaitu di kredit yaitu sebesar 6.470.000. Selanjutnya soal yang keempat. Selanjutnya yaitu saldo dalam biaya ditangguhkan mewakili 1 April penerimaan di muka untuk layanan yang akan diberikan selama April adalah 15 juta. Di neraca saldo kita lihat pendapatan diterima di muka yaitu private income-nya sebesar 18 juta. Maka yang kita hitung itu yang sudah menjadi pendapatan pada tanggal 30 April yang sudah kita berikan layanan pada bulan April sebesar 15 juta. 15 juta tersebutlah yang sudah menjadi pendapatan bagi perusahaan kita. Oleh sebab itu, yang berpengaruh pada ayat jurnal penyesuaian yaitu pendapatan diterima di muka akan berkurang dan pendapatan jasanya akan bertambah di kredit. Jadi ayat jurnal penyesuaian yang kita tulis yaitu private income di debit sebesar 15 juta dan service income-nya di kredit sebesar 15 juta. Tadi 18 juta di neraca dan kemudian 15 juta sudah kita berikan layanan. Sehingga
3 juta itu masih menjadi beban bagi perusahaan atau yang belum kita berikan layanan kepada pelanggannya. Selanjutnya, soal yang kelima. Soal selanjutnya yaitu upah yang tidak dibayar dan masih harus dibayar pada tanggal 30 April sebesar 5.200.000. Upah yang belum dibayar pada akhir periode itu akan menjadi utang perusahaan dan juga akan menambah beban. Oleh sebab itu, kita catat di ayat jurnal penyesuaian, bebannya akan bertambah di debit dan utangnya akan bertambah juga di kredit. Sehingga di ayat jurnal penyesuaian kita buat yaitu salaries expense di debit sebesar 5.200.000 dan salaries payable di kredit sebesar 5.200.000 karena sudah diberitahu langsung sebesar 5.200.000 dia tidak bayar upah, sehingga kita langsung buat aja 5.200.000. Sekian dan terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.